Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Bapak adalah Syauki Mumtaz dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah adik-adik, kali ini Bapak akan ditemani oleh dua orang rekan Bapak yang hebat-hebat, yang keren-keren, yang akan menjelaskan atau berbagi materi kepada adik-adik semua. Nah adik-adik semua, pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang cukup seru dan cukup menarik nih adik-adik. Kenapa? Karena materi ini sangat dekat dan terkadang kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini Bapak dan teman-teman Bapak akan menjelaskan terkait kerucut dan juga bola. Nah, penasaran nggak kira-kira nih adik-adik? Kira-kira di dalam kerucut dan juga bola ada apa aja sih? Dan kira-kira bagaimana ya menghitungnya? Menghitung kerucut, menghitung bola, unsur yang ada di dalamnya, dan masih banyak lagi materi dan hal-hal lain yang menarik yang dapat kita pelajari di dalam kerucut dan juga bola. Nah, oke adik-adik, kita langsung saja. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran, diberi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan pelajaran kita dapat menjadi nilai amalan bagi kita semua. Oke adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, kita langsung ke dalam pelajaran ya. Tetap semangat, tetap ceria. See ya. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Salma Nur Alifah. Kakak di sini akan menjelaskan materi tentang bangun ruang kerucut. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan materi tentang kerucut. Sebelumnya adik-adik tahu belum kerucut itu apa? Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut itu adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Atau kerucut juga adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah kerucut. Nah, alas kerucut itu adalah sebuah lingkaran. Nah, bisa dilihat sama adik-adik kan? Kemudian adik-adik tahu belum benda-benda yang berbentuk kerucut? Nah, apa aja sih benda yang berbentuk kerucut? Coba adik-adik. Iya, betul. Tapi ulang tahun itu berbentuk kerucut. Kemudian apa lagi coba? Iya, betul. Kon es krim. Kemudian ada juga pembatas jalan dan ada caping atau topi yang suka dipakai oleh petani. Nah, sifat-sifat kerucut itu apa aja? Yang pertama, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian, memiliki satu rusuk lengkung. Dan yang terakhir, memiliki titik puncak. Kemudian ada jaring-jaring kerucut. Seperti apa sih coba jaring-jaring kerucut itu? Nah, seperti ini. Atau seperti yang kakak buat seperti ini. Nah, ini diikatkan. Nah, seperti ini. Membentuk kerucut. Bentar ya. Nah, kemudian ini dipakai sebagai alasnya. Nah, sudah jadi kerucutnya. Nah, ini seharusnya dilem dulu ya. Nah, ini dilem di sini. Kemudian ini alasnya. Nah, jadi kerucut. Oke adik-adik, sekarang kakak akan bahas rumus-rumus dari kerucut. Yang pertama yang akan kakak bahas itu adalah luas permukaan. Luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Karena
alas kerucutnya itu berbentuk lingkaran, maka ini adalah luas dari lingkaran. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dan luas selimut itu adalah pi r s. Maka akan didapat pi r dalam kurung r ditambah s, di mana pi-nya itu bisa 3,14 atau juga bisa 22/7. Nah, kemudian bagaimana jika si garis pelukisnya itu tidak diketahui? Nah, maka kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Masih ingat kan dengan teorema Pitagoras? Nah, S sama dengan akar dari T. T-nya itu tinggi. Tinggi kuadrat ditambah dengan jari-jari R kuadrat. Seperti itu. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan tentang volume dari kerucut. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya tadi kan sudah diketahui. Luas alasnya itu pi r kuadrat. Maka volume dari kerucut itu adalah 1/3 pi r kuadrat dikali dengan T. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, hanya segitu yang dapat kakak sampaikan mengenai kerucut. Kemudian soal-soal kerucut akan disampaikan oleh teman kakak. Terima kasih adik-adik. Dadah! Oke, sekarang kakak akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kerucut. Yang pertama itu ada puncak kerucut. Nah, ini dinamakan dengan puncak kerucut. Kemudian ada garis pelukis atau apotema. Garis pelukis atau apotema itu adalah sisi miring yang menghubungkan antara titik puncak atau puncak kerucut ke titik keliling pada alas kerucut. Nah, ke sini. Nah, ini dari sini ke sini itu disebut dengan garis pelukis atau apotema. Di sini juga merupakan garis pelukis atau apotema. Kemudian ada tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu adalah jarak dari titik puncak atau puncak kerucut ke pusat bidang alas atau pusat lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan tinggi kerucut. Kemudian ada jari-jari alas kerucut. Nah, jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan rusuk kerucut. Nah, ke sini. Ini dinamakan dengan jari-jari. Kemudian ada yang dinamakan dengan diameter, yaitu jarak antara lengkungan rusuk kerucut yang melewati titik pusat lingkaran alas kerucut. Nah, ke sini. Atau diameter juga bisa disebut 2 kalinya dari jari-jari, 2 kali R. Kemudian yang terakhir ada selimut kerucut. Nah, selimut kerucut itu adalah sisi tegak kerucut yang apabila dibongkar merupakan jaring-jaring kerucut. Nah, selimut itu adalah sisi yang menyelimuti dari alas kerucut ini. Nah, ini disebut dengan selimut kerucut. Nah, ini disebut dengan selimut kerucut. Seperti itu. Nah, adik-adik, kembali lagi bersama Bapak. Gimana? Terkait penjelasan materi dari teman Bapak tadi. Pasti mantap banget dong. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi yang telah dijelaskan, alangkah baiknya kita berlatih soal terlebih dahulu nih adik-adik. Dengan mengerjakan soal, maka insya Allah tubuh kita atau pikiran kita akan mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, soal yang pertama. Diketahui sebuah kerucut mempunyai jari-jari sebesar 7 cm dan tingginya sebesar 15 cm. Hitunglah volume dari kerucut tersebut. Iya, untuk memudahkan, pertama-tama kita dapat menggambarkan dahulu kerucutnya. Seperti yang ada di PowerPoint Bapak. Di sini ada sebuah kerucut yang mempunyai tinggi
sebesar 15 cm dan jari-jarinya sebesar 7 cm. Nah, untuk memudahkan mengerjakan soal, alangkah baiknya jika kita tulis dahulu apa saja yang diketahui dari soal-soal tersebut. Yang pertama, ada jari-jari yang bisa dilambangkan dengan R kecil, yaitu jari-jarinya adalah sebesar 7 cm. Nah, yang kedua, ada tinggi. Tinggi kerucut telah tertera di dalam soal, yaitu 15 cm. Lalu, jika hal-hal seperti ini sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung menjawab soal tersebut. Sesuai dengan yang diperintahkan soal, kita diperintahkan untuk mencari volume dari kerucut yang jari-jari dan tingginya telah diketahui ini. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita simak. Pertama, kita tuliskan dulu rumus kerucut yang tadi telah teman Bapak ajarkan. Volume kerucut adalah sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, adik-adik semua, sekedar tips aja ya, atau sekedar trik supaya dapat lebih mudah mengerjakan soalnya. Jika yang diketahui di soal ada kelipatan 7 seperti jari-jari atau tingginya, maka alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih mudahnya jika kita menggunakan pi yang sebesar 22/7. Kenapa demikian? Karena kita dapat langsung membagi habis kelipatan 7 tersebut. Bisa 7, bisa 14, dan lainnya. Nah, kebetulan di soal ini jari-jarinya sebesar 7 nih adik-adik. Jadi bisa kita tuliskan dan masukkan angka-angka yang telah tertera. Sepertiga dikali pi, yaitu 22/7, dikali jari-jari, dikali jari-jari 2 kali, dikali 7 dikali 7, dan dikali tinggi sebesar 15 cm. Nah, setelah kita hitung, atau kita coret-coret terlebih dahulu, 7 dapat habis dibagi 7, jadi 7 yang tersisa tinggal 1, yang ini, dan 15 bisa dibagi 3, yang menghasilkan 5. Maka volumenya adalah 22 dikali 7 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 770 cm kubik atau pangkat 3. Begitu tuh adik-adik. Gimana materinya? Gampang kan? Kalau gitu kita lanjut dulu dong supaya lebih paham terkait soal-soal tentang kerucut. Nah, oke. Soal yang kedua. Jika diketahui sebuah kerucut mempunyai diameter sepanjang 20 cm dan tingginya 12 cm, maka tentukanlah volume dari kerucut tersebut. Gimana nih adik-adik kira-kira? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Pertama-tama untuk memudahkan, kita gambar dulu kerucutnya. Ingat ya adik-adik, kita harus teliti di dalam membaca soal. Jika tadi diketahui jari-jari, maka kali ini yang diketahui adalah diameter. Diameter merupakan ukuran panjang dari sebuah lingkaran. Nah, setelah itu gimana nih? Pak, gimana nih Kak? Ya. Kan di rumus kerucut yang dibutuhkan itu jari-jari ya, bukannya diameter. Maka kita dapat mencari dahulu besar dari jari-jari kerucut tersebut. Nah, apa sih rumusnya? Gampang banget dong itu mah. Besar jari-jari merupakan setengah dari panjang diameter. Jika di sini diameternya 20, maka setengah dari 20 adalah 10 cm. Gitu adik-adik. Nah, jari-jarinya kan udah ketemu nih. Bisa dong kita langsung operasiin. Iya, kita langsung masukin aja angka-angkanya. Volume sama dengan sepertiga dikali pi. Nah, kali ini kita pakai pi-nya 3,14 nih. Karena tidak ada angka kelipatan 7 di dalam soal-soal ini. Maka kita makanya 3,14 adik-adik. Dikali 10, dikali 10 jari-jarinya yang ini, dikali 12, yaitu tinggi kerucutnya. Kita hitung langsung adik-adik. Nah, dapat diperoleh 3,14 dikali 100 sama dengan 314. Nah, 12 dapat dibagi 3, menghasilkan 4. Jadi sisa 314 dikali 4, supaya lebih sederhana dalam menghitungnya. Jika adik-adik belum terbiasa menghitung secara langsung gitu.
Nah, dapat kita ketahui volumenya sebesar 1256 cm kubik atau cm pangkat 3. Mantap banget dong soal-soalnya. Kita lanjut lagi ya adik-adik. Nah, kali ini soalnya bercabang nih adik-adik. Ada 4 sub soal di dalam soal ini. Jika diameter sebuah kerucut adalah 10 cm dan tingginya 12 cm, maka tentukanlah 1. Panjang garis pelukis, 2. Luas selimut kerucut, 3. Luas alas kerucut, dan yang keempat, luas permukaan kerucut. Gimana ya? Kita jawab dulu soal yang pertama. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik masih bingung nih kira-kira soalnya seperti apa gitu. Gimana sih? Mana aja bagian-bagiannya adik-adik bisa gambarkan terlebih dahulu dong kerucutnya. Nah, ini dia adik-adik. Dapat dilihat, adik-adik pastinya sudah tahu dong apa itu garis pelukis. Nah, garis pelukis itu yang ini nih adik-adik. Jarak antara ujung lingkaran dengan titik puncak dari segitiganya yang ada di kerucut yang udah dijelaskan oleh teman bapak tadi. Itu namanya garis pelukis nih adik-adik. Gimana sih cara nyarinya? Oke, langsung aja. Yang pertama, rumus mencari garis pelukis merupakan rumus Pythagoras adik-adik. Kenapa? Karena jika dilihat, garis pelukis merupakan sebuah sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini adalah terbentuk dari jari-jari lingkaran dan tinggi kerucut adik-adik. Jadi, untuk mencari garis pelukis, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan jari-jari lingkaran ditambah jari-jari lingkaran kuadrat ditambah tinggi kerucut kuadrat. Nah, kita langsung aja masukin S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. S kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Ada yang tahu sekarang lanjutannya berapa? S kuadrat? Ya, betul sekali, S kuadrat sama dengan 169. Nah, kalau begini kira-kira diapain ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kita akarin dulu ya adik-adik. Seperti yang telah disampaikan guru-guru sebelumnya. S-nya kita akarkan. Jadi, S sama dengan akar dari 169. Ada yang tahu akar dari 169 dari berapa? Iya, betul sekali. Akar dari 169 adalah 13 cm. Jadi telah kita ketahui garis pelukisnya mempunyai panjang sebesar 13 cm. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut mempunyai rumus yaitu Pi dikali R dikali S. S tadi adalah garis pelukis yang baru saja kita hitung. Nah, dapat kita lihat di sini, luas selimut kerucut merupakan Pi kali R kali S. Karena tidak ada kelipatan 7 di dalam soal, maka kita menggunakan Pi 3,14. Dikali 5 jari-jarinya, dan dikali 13. Itu panjang garis pelukisnya. Hasilnya adalah 204,1 cm kubik. Iya betul adik-adik. Kubik. Persegi, maaf. 204,1 cm kuadrat. Nah, hebat sekali adik-adik. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal ketiga dari nomor 3. Iya. Soal nomor 3, wah gampang banget nih adik-adik. Kita diperintahkan untuk mencari luas alas kerucut. Nah, seperti yang telah dijelaskan, luas alas kerucut merupakan sebuah lingkaran. Maka rumus luasnya sama seperti rumus lingkaran, yaitu Pi R kuadrat. Langsung aja kita masukin Pi-nya sebesar 3,14 dan R-nya sebesar 5. Jadi 3,14 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 78,5 cm kubik. Persegi, maaf maksudnya. Iya. Gampang kan adik-adik?
Oke, kita lanjutkan. Soal keempat. Diperintahkan untuk mencari luas permukaan kerucut. Nah, apa sih kira-kira luas permukaan kerucut itu? Rumusnya, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Luas permukaan kerucut merupakan hasil penjumlahan dari luas selimut dengan luas alas pada sebuah kerucut. Tadi telah kita hitung luas selimutnya sebesar 204,1 cm dan luas alasnya 78,5 cm persegi. Oke, hasilnya adalah 282,6 cm persegi. Nah, mantep banget nih adik-adik. Jadi makin terasa ya kemampuan adik-adik, hebat sekali. Nah, ini soal terakhir nih adik-adik, soal cerita yang cukup menantang lah adik-adik. Dalam rangka hari ulang tahun, Badrul ingin membuat sebuah nasi tumpeng. Ya, mungkin dia ingin syukuran ya bersama tetangganya atau keluarga-keluarganya yang tingginya sesuai dengan umurnya saat berulang tahun, yaitu 18 cm. Berarti umur Badrul saat berulang tahun kelak 18 tahun ya adik-adik. Mantap sekali. Jika nasi tumpeng tersebut memiliki volume sebesar 8.316 cm kubik, hitunglah diameter yang dimiliki oleh nasi tumpeng tersebut. Nah, di sini kita sudah dimudahkan di dalam soal karena diberitahu gunakan pi sebesar 22/7. Jadi kita ikutin aja ya soalnya adik-adik. Biasanya soalnya mempermudah soalnya kalau udah dikasih tahu gini. Ya, kita selesaikan. Kita lihat dulu apa yang diketahui. Pertama ada volume sebesar 8.316 cm kubik. Ada tinggi nasi tumpengnya yaitu 18 cm. Dan yang ditanya adalah diameter dari nasi tumpeng tersebut. Dapat kita jawab, kita tuliskan dahulu rumus kerucut yaitu sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, pada kali ini pertama kita masukin dulu ya. Jika tadi karena r-nya nggak ada, maka kita masukin yang ada di sini v yaitu sebesar 8.316 sama dengan sepertiga dikali 22/7 sesuai soal pi-nya dikali r kuadrat dikarenakan kita belum mengetahui dan akan mencari r kuadrat ini dikali 18. Nah, di sini dapat kita coret-coret antara 3 dengan 18 bisa dibagi yang menghasilkan 6 yaitu ini. Kita lanjutkan perhitungannya. Nah, kita kalikan silang ya adik-adik. 7 yang ada di bawah sini kita kalikan dengan 8.316, sedangkan 22 dan 6 kita kalikan dan kita taruh di bawah ya adik-adik. Jadi r kuadrat sama dengan 441. Nah, kita masih belum selesai ya adik-adik karena kita harus mencari r atau jari-jarinya jika ingin menemukan diameter dari kerucut ini. Nah, seperti soal yang tadi kita akarkan 441 ini, jadi R adalah akar 441 dan R adalah 21 cm. Nah, ini mah udah gampang banget adik-adik. Kalau kita udah tahu jari-jarinya, maka gampang banget buat tahu diameternya. Seperti yang sudah diajarkan, diameter adalah 2 kali dari luas jari-jari. Maka diameter merupakan 2 kali R. R-nya di sini adalah 21. Maka 2 dikali 21, maka nasi tumpeng milik Badrul ini mempunyai diameter sebesar 42 cm. Nah, gitu adik-adik. Udah dulu ya untuk soal tentang kerucut ini. Jangan lupa berlatih di rumah supaya kemampuan adik-adik dapat terus terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sofi Asja Putri. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang sebuah bangun ruang yang berbentuk lingkaran, yaitu bola. Adik-adik tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan bola itu? Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama, serta berpusat pada satu titik pusat yang sama.
Dalam artian lain, bangun ruang bola merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak sekali benda yang berbentuk bola. Contohnya yaitu ada globe, ada bola kaki, bola baseball, lampu, serta bola voli, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk bola di sekitar kita. Unsur bola hanya terdiri dari satu unsur, yaitu bola hanya memiliki satu sisi yang menutupi seluruh bagian bola yang biasa disebut dengan dinding bola atau disebut juga dengan kulit bola. Sifat-sifat bola yaitu, yang pertama, bola memiliki satu sisi lengkung. Yang kedua, bola tidak memiliki titik sudut dan juga tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, sifat bola yaitu mempunyai satu sisi dan mempunyai satu titik pusat. Selanjutnya yaitu sisi bola disebut juga dengan dinding bola atau kulit bola. Yang kelima, jarak dinding ke titik pusat bola disebut dengan jari-jari atau biasa dilambangkan dengan R. Dan yang terakhir, jarak antar dinding dengan dinding lainnya yang melewati titik pusat disebut dengan diameter dan dilambangkan dengan D, atau biasanya diameter ini merupakan gabungan dari dua jari-jari atau 2R. Nah, bagian-bagian bola seperti yang kakak tandai dengan garis merah itu merupakan jari-jari bola atau R, dan dengan garis biru itu merupakan D atau diameter bola. Setelah penjelasan tadi, sekarang kakak akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada pada bola. Yang pertama yaitu ada rumus tentang luas permukaan bola. Rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 dikali luas lingkaran. Jadi, rumus luas lingkaran yang kita ketahui yaitu pi r kuadrat. Maka kita dapatkan 4 dikali pi r kuadrat. Nah, jadi hasilnya rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 pi r kuadrat dengan pi yaitu 3,14 atau 22/7. Setelah mendapatkan rumus luas permukaan tadi, kita dapat mencari panjang dari jari-jari atau R dengan menggunakan luas permukaan yang diketahui, yaitu R kuadrat sama dengan luas permukaan dibagi dengan 4pi. Nah, karena lawan dari kuadrat itu akar, kita dapatkan R sama dengan akar dari luas permukaan dibagi dengan 4pi. Nah, jadi rumus untuk mencari panjang jari-jari atau R dengan mengetahui LP yang diketahui dari soal yaitu R sama dengan akar dari luas permukaan dibagi dengan 4pi. Nah, dan yang terakhir kakak akan membahas tentang rumus volume bola. Rumus volume bola yaitu 4 dikali dengan volume kerucut. Volume kerucut yaitu 1/3 pi r kuadrat T. Jadi, kita dapatkan 4 dikali 1/3 pi r kuadrat T. Karena pada bola, T itu sama dengan R, maka kita ubah menjadi 4 dikali 1/3 pi r kuadrat dikali R. Maka hasilnya volume bola yang kita dapatkan yaitu 4/3 pi r pangkat 3. Mungkin cukup sekian materi kakak tentang bangun ruang bola. Contoh-contoh soal tentang bola ini akan disampaikan oleh teman kakak di bagian video selanjutnya. Disimak terus ya. Terima kasih. Dadah! Nah, adik-adik kembali lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas soal-soal terkait bola. Soal yang pertama,
Diketahui sebuah bola dengan diameter sebesar 42 cm, maka tentukanlah volume bola tersebut. Langsung aja kita selesaikan. Kita tulis dahulu seperti biasa. Yang diketahui ada diameter 42 cm, jari-jarinya yaitu setengah dari diameter 21 cm, maka yang ditanya adalah volume bola tersebut. Kita dapat menjawab volume bola adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Karena di sini terdapat kelipatan 7, maka kita dapat menggunakan Pi sebesar 22/7. Kita langsung aja kita lakukan. Pi sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 21. Karena R-nya pangkat 3 nih dikali. Tidak salah ya. Maka hasilnya adalah 4 dikali 22 dikali 21 dikali 21. Karena 21 yang ini dapat dibagi dengan 7 dan 3. Jadi kita langsung coret aja ya, bisa langsung coret 21-nya. Maka dapat diketahui volumenya sebesar 38.808 cm kubik. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada sebuah semangka berbentuk bola dan kemudian dibelah menjadi 4 bagian sama rata. Jika buah semangka tersebut memiliki jari-jari 14 cm, berapakah volume pada setiap semangka? Kita jawab langsung. Diketahui jari-jari sebesar 14 cm. Yang ditanya 1/4 volume dari semangka tersebut. Karena yang ditanya volume tiap semangka dan satu semangka dibagi 4, jadi 1/4 volume yang adik-adik. Nah, jawab 1/4 Pi adalah 1/4 dikali volume bola, yaitu 4/3 dikali I dikali R pangkat 3. Karena R nya di sini merupakan kelipatan 7 juga, jadi langsung aja bisa kita masukin 1/4 dikali 4/3 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 3. Setelah kita hitung, dapat diketahui setiap semangka tersebut memiliki volume sebesar 2.874,66 cm kubik adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Adi mempunyai sebuah bola dengan jari-jari 10 cm. Berapa luas permukaan bola tersebut? Nah, ini adik-adik gampang banget dong. Karena rumusnya telah dikasih tahu oleh teman kakak tadi, maka penyelesaiannya kita tulis jari-jari sebesar 10 cm. Yang ditanya luas permukaan bola, jawab luas permukaan bola merupakan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini nggak ada kelipatan 7 ya adik-adik. Nah, kita pakai Pi-nya yang 3,14. Jadi 4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Luasnya 4 dikali 314. Maka jawabannya luas adalah 1256 cm persegi. Nah, jangan sampai salah di satuan ya adik-adik, karena ini luas, maka satuannya adalah persegi. Nah, soal yang selanjutnya, ada sebuah pabrik akan memproduksi 20.000 bola dengan diameter bolanya masing-masing 20 cm. Berapa luas bahan plastik yang ini salah satu yang dibutuhkan oleh yang digunakan untuk membuat bola tersebut? Bisa dijawab. Kita beri diameter satu bolanya itu 20 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 20 cm. Ada bola yang diproduksi sebanyak 20.000 buah. Banyak banget ya. Misalnya luas bahan plastik untuk membuat bola. Jika kita hanya luas bahan plastik berarti hanya sekedar memproduksi bolanya saja. Berarti kita dapat melakukannya dengan mencari luas permukaan adik-adik. Maka luas permukaannya adalah luas total plastik yang dibutuhkan adalah luas dari 20.000 luas permukaan dari 20.000 bola tersebut. Nah, dapat kita jawab luas 20.000 bola sama dengan 20.000 dikali luas bolanya, yaitu 4 Pi R kuadrat. Karena nggak ada kelipatan 7 sekali lagi, Pi 3,14. Maka 20.000 dikali 4 dikali 3,14. Hasilnya adalah 25.120.000 cm persegi. Karena ini dapat kita sederhanakan menjadi satuan meter, maka kita coret 4
panjangnya tetap gitu atau sama di bagian manapun, dan itu sesuai dengan diameternya. Maka dapat kita cari jari-jarinya terlebih dahulu, yaitu luas dengan rumus luas permukaan bola, yaitu luas adalah 4pi r kuadrat. Dapat kita masukkan angkanya 2464 dikali sama dengan 4 dikali pi, pi-nya 22/7 sesuai soal, dikali r kuadrat karena kita belum tahu jari-jarinya. Maka r kuadrat sama dengan 7 dikali 2464 dibagi 88, hasil dari 42 ya. Jadi r kuadrat sama dengan 196. Karena seperti ini tinggal kita akarkan saja. R sama dengan akar 196, dan kita dapat mengetahui jari-jarinya sebesar 14 cm. Karena sudah tahu jari-jari, akan sangat mudah untuk mengetahui diameter. Tinggal dikalikan 2 saja, yaitu diameter sama dengan 68. Kalau Wahyu ingin membuat sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola, jika kubah tersebut memiliki diameter 10 meter dan biaya pengecatan sebesar 20.000 per meter persegi, jadi setiap meter perseginya mempunyai biaya cat sebesar 20.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan per Wahyu? Dan penyelesaiannya diketahui diameter per 10 meter, maka jari-jarinya setengahnya yaitu 5 meter, biayanya 20.000 per meter. Untuk menghitung biaya total, kita harus mencari terlebih dahulu luas permukaan dari kubah masjid tersebut. Luas permukaannya kan hanya setengah ya, hanya setengah bola bentuknya. Jadi tinggal setengah dikali luas permukaan bola, yaitu setengah dikali 4 dikali pi dikali r kuadrat. Maka dapat diketahui luasnya sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 2 dikali 5. Maka luasnya adalah 157 meter persegi. Kita baru nemu luasnya ya, belum nemu biaya total yang dibutuhkan. Gimana sih nyarinya? Gampang banget dong. Tinggal luas dikali biaya yang dibutuhkan, 157 dikali 20.000, yaitu 3.140.000 rupiah. Jadi biaya yang dikeluarkan Wahyu seperti itu ya, sangat berguna dong di kehidupan jika kita ingin melakukan sesuatu dan kita dapat menghitungnya secara matematis. Nah, sekian yang Bapak dan yang dapat Bapak dan teman-teman Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik dapat menyukai penjelasan dan pemaparan materi dari Bapak dan teman-teman Bapak. Bapak dan teman-teman Bapak pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.